Ya, di dalam sebuah film, elemen utama yang digunakan untuk membangun cerita adalah dialog. Hanya saja tak semua film memerlukan dialog untuk bercerita. Ada kalanya keheningan atau gestur karakter bisa dimanfaatkan untuk membangun cerita menjadi nuansa mencekam. Kalau dari film luar, sebut saja beberapa film seperti A Quiet Place yang minim dialog dan cenderung mengandalkan atmosfer serta keheningan di dalam filmnya. Nah, hal tersebut ternyata sama digunakan di dalam film terbaru Indonesia yang berjudul Monster. Film Monster garapan Falcon Picture ini merupakan remake dari film berjudul The Boy Behind the Door yang rilis tahun 2020. Uniknya film garapan Rako Priyanto ini hanya diperani oleh 4 aktor. Mereka adalah Alex Abad, Marsha Timothy, Anantia Kirana, dan Sultan Hamongan. Let's talk about it. Di video kali ini gue akan review film Monster. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, kalian simak dulu sinopsis film yang satu ini. Ya, jadi film ini mengisahkan dua bocah yang masih duduk di sekolah SD bernama Alana dan Rabin. Tiba-tiba saja diculik dan dibawa ke sebuah rumah yang misterius. Sebelumnya, kedua anak ini biasa menghabiskan waktu bersama dengan bersepeda dan bermain sepulang sekolah. Suatu hari, kehidupan mereka berubah drastis ketika mereka dihadapkan pada peristiwa mengerikan. Mereka diculik oleh seorang pria asing dan dibawa ke sebuah villa terpencil di pegunungan. Nah, walaupun Alana berhasil melarikan diri, ia tidak bisa meninggalkan Rabin yang masih ditahan. Alana yang saat itu dipenuhi dengan rasa ketakutan, akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke villa tersebut demi menyelamatkan sahabatnya. Dengan tekad yang kuat, Alana berusaha menyelamatkan Rabin dan mengungkap misteri di balik rumah misterius itu. Tapi usaha Alana tidak mudah, karena mereka harus menghadapi si penculik untuk bisa lolos. Ya, film bergenre thriller ini menyuguhkan kisah menegangkan yang disampaikan dengan minim dialog. Dengan cara itu, Monster mengajak penonton untuk merasakan dan memahami alur ceritanya melalui gestur dan ekspresi para pemerannya. Disebut film minim dialog karena hanya ada momen ketika karakter terlihat memanggil nama saja. Jadi kamu tidak akan menemukan dialog lain di film Monster. Walau hampir tidak ada dialog, film ini terasa berhasil membangun ketegangan yang sama seperti kita menonton film thriller pada umumnya. Salah satu hal yang membuat Monster bisa tetap terasa menegangkan dan menarik walau tidak ada dialog adalah film ini fokus memperlihatkan scene petak umpet antara Alana dan para penculiknya di sepanjang film. Apalagi film ini sangat sering memperlihatkan momen yang mana Alana berada di situasi terdesak dan nyaris ketahuan. Dan itu berhasil bikin kita ikut gregetan dan resah selama menonton filmnya, guys. Apalagi yang membuat ini makin menegangkan adalah karena film ini sebagian besar berlatar tempat di sebuah rumah terpencil, yang mana Alana harus pintar-pintar bersembunyi di lokasi yang sangat terbatas. Ya, melihat narasi Monster yang mungkin terlihat biasa saja, namun kesederhanaan itu ternyata sangat efektif menghantarkan ketegangan secara substansial hingga film ini selesai. Ketegangan ini ditambah dengan scoringnya yang konsisten dan rangkaian adegan dengan koreografi yang sangat baik, membuat karakter Alana ini menjadi sorotan di dalam film. 2 jempol untuk Anantia Kirana yang di luar perkiraan hadir sangat luar biasa. Artis cilik yang memulai karirnya kalau gak salah film Asih 2 deh. Ternyata bisa menghadirkan ekspresi wajah yang mampu berbicara lewat tatapan matanya.
Walaupun tanpa dialog, apa yang dihadirkan terbilang luar biasa sebagai pemain utama di film ini. Interaksinya dengan pemain senior lain seperti Marsha Timothy mampu membawa ketegangan yang maksimal lewat sejumlah adegan aksinya yang sangat berbahaya. Untuk kekurangannya, ya mungkin film Monster memang kurang mampu memperlihatkan kepada penonton betapa kejamnya sang penculik. Segudang senjata yang ada justru kurang mampu dimanfaatkan dengan baik. Di beberapa scene masih terlihat canggung, khususnya tatkala sang penculik harus berhadapan dengan dua anak SD yang diculiknya. Ada kesan ingin terlihat sadis, namun ya kita juga harus memaklumi, itu karena targetnya adalah anak-anak guys. Sebetulnya film ini kayak ingin membangun nuansa thriller yang mencekam dan terlihat sadis. Tapi menurutku keputusannya sudah tepatlah dengan tidak menampilkannya adegan sadis secara eksplisit. Jadi aman-aman saja untuk ditonton, apalagi buat kalian yang gak terbiasa dengan adegan-adegan gore. Ya, keberanian Rako Priyanto membuat film tanpa dialog seperti ini patut diacungi jempol. Di tengah munculnya banyak film suspense thriller konvensional, film Monster hadir sebagai pembeda yang akan menghibur para penikmat film bergenre ini. Narasinya sederhana, film ini hadir apa adanya tanpa makna tersembunyi di dalamnya, hanya mengisahkan bertahan hidup dan menyelamatkan diri dari para penculik. Memang sesimpel itu guys, namun kesederhanaan ini dibungkus dengan eksekusi yang tidak biasa dan bisa menghadirkan ketegangan yang signifikan hingga film ini selesai. Kalau kalian tertarik sama film ini, film Monster sudah bisa disaksikan di Netflix. Tonton sekarang juga. Jadi itulah review film Monster. Ada yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah ya. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.